Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 4 terkait kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada masa kolonialisme hingga pergerakan kebangsaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada abad ke-15, bangsa Eropa bukanlah bangsa yang paling maju di dunia. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsman menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi. Akibatnya, para pedagang Islam di Fenisia menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Bagi orang Eropa, rempah-rempah sungguh penting. Selain untuk obat-obatan, penyedap rasa, juga digunakan untuk pengawet daging. Rempah-rempah yang diperdagangkan di Eropa yang berasal dari Indonesia, khususnya Maluku, sangat tinggi harganya karena sudah melewati beberapa tangan. Oleh karena itu, orang-orang Eropa ingin mengambil dari daerah asalnya secara langsung. Kemudian setelah itu, Indonesia menjadi incaran para pedagang dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dengan mempercayai teori baru kala itu yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Nicolaus Copernicus dengan teorinya heliosentris yang menyatakan bumi mengelilingi matahari bukan sebaliknya, sehingga jika mereka pergi akan kembali ke tempat semula. Selain itu, mereka juga sudah dibekali dengan kemampuan membuat kapal besar untuk mengarungi samudra, dan juga penemuan musiu sebagai bahan peledak untuk senjata melindungi mereka dari bajak laut, serta penemuan kompas sehingga mereka tidak akan tersesat. Bangsa Eropa yang pertama berhasil datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, dengan tujuan awalnya adalah mencari keuntungan dengan cara yang pertama, membeli rempah-rempah dengan harga yang murah dan menjualnya dengan harga yang mahal, menyebarkan agama Nasrani, serta mencari daerah jajahan. Portugis disambut baik dan memusatkan kedudukannya di Ternate. Bangsa yang selanjutnya adalah Spanyol. Spanyol sampai di Maluku dan memusatkan kedudukannya di Tidore. Kedudukan Portugis di Malaka mulai diterima oleh pemerintah pada saat itu, khususnya kerajaan Ternate. Hal ini membuat Spanyol tidak suka. Persaingan antara Spanyol dan Portugis telah menyeret untuk saling bermusuhannya dua kerajaan, yaitu Ternate dan Tidore. Bahkan, kedua kerajaan tersebut kemudian terlibat peperangan tahun 1529. Ini sangat merugikan kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan itu dapat diadu domba oleh kekuatan asing. Perselisihan antara Portugis dan Spanyol berakhir pada sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Saragossa, yang berisi Portugis tetap berada di Maluku dan berkuasa. Adapun Spanyol harus meninggalkan Maluku dan mendapatkan daerah kekuasaan di Filipina. Negara selanjutnya adalah Belanda. Belanda termasuk terlambat datang ke Indonesia dibandingkan Portugis dan Spanyol. Usaha Belanda untuk mencari rempah-rempah pertama kali dipimpin oleh William Barents, tetapi gagal. Kemudian dilanjutkan oleh Cornelis de Houtman, tanggal 21 Maret 1595, dan mendarat di Banten, tanggal 22 Juni 1596.
kurang lebih menempuh perjalanan selama 15 bulan. Namun, tidak mendapatkan sambutan yang baik karena tindakan yang kurang baik. Maka, diusirlah dari Banten. Negara selanjutnya, Inggris. Spanyol telah menguasai Portugis sekaligus Lisabon. Lisabon adalah pusat perdagangan yang sejak saat itu ditutup untuk pedagang Belanda dan Inggris. Karena itu, Inggris juga berusaha mencari daerah rempah-rempah di dunia timur tahun 1600. Pedagang Inggris sampai di India, mendirikan persekutuan dagang. Baru pada tahun 1811, Inggris secara resmi berkuasa di Indonesia. Demikian materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.